Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Apoteker Depintarani. Nah, teman-teman, kali ini aku bakal share ke kalian tentang tutorial pendaftaran P3K untuk guru ya, teman-teman. Jadi ini aku ambilnya berdasar buku petunjuk yang dirilis resmi dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, yang pertama di sini ada alur pendaftaran seleksi dan jenis seleksi. Untuk alurnya sendiri antara lain. Nah, untuk yang pertama kalian harus daftar dulu, kemudian penentuan prioritas, setelah itu daftar formasi, kemudian seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan yang terakhir adalah pengumuman kelulusan. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kalian mendaftar untuk proses seleksi P3K bagian guru ini ya, teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu kalian persiapkan yang pertama adalah kartu keluarga, kemudian ada kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto menggunakan latar belakang merah, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dari instansi yang akan dilamar. Kemudian langkah selanjutnya adalah tata cara pendaftaran CASN. Nah, bagi seluruh pelamar harus masuk ke portal SSCASN dengan mengakses web sscasn.bkn.go.id ya, teman-teman, menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Nah, untuk tata cara pendaftaran CPNS dan P3K non-guru antara lain, yang pertama, kalian akses portal SSCASN dulu, kemudian buat akun di menu registrasi. Setelah itu klik login. Nah, setelah bisa login, kalian lengkapi biodata. Setelah itu mengunggah dokumen persyaratan. Setelah itu proses verifikasi, kemudian cetak kartu ujian. Setelah itu ada pengumuman kelulusan, dan yang terakhir adalah pemberkasan dan penetapan NIP. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran akun SSCASN. Untuk bagian pendaftaran kalian bisa mulai dengan cara akses web daftar sscasn.bkn.go.id. Kemudian kalian klik OK dan selanjutnya klik buat akun untuk memulai proses pendaftaran. Kemudian kalian akan menemui alert permintaan akses seperti ini ya, teman-teman, terhadap kamera. Kemudian klik allow. Setelah itu kalian akan masuk ke laman pengecekan identitas. Pastikan untuk membaca petunjuk pembuatan akun dengan seksama. Peserta diminta untuk memasukkan beberapa data antara lain NIK, nomor KK, kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone aktif, dan email aktif. Periksa kembali apakah semua data sudah benar, kemudian masukkan kode CAPTCHA yang sesuai dengan yang diminta, kemudian menekan tombol lanjutkan. Setelah itu, kalian akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Nah, apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu langkah lengkapi data, seperti berikut ini. Nah, kemudian tampilan yang akan Anda temui adalah seperti ini ya, teman-teman. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan data di ijazah. Nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di ijazah, tempat lahir, tanggal lahir, pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar. Kemudian untuk kolom NIK, nama, nomor handphone, email, dan tempat lahir akan muncul secara otomatis ya, teman-teman. Setelah itu kalian akan diminta untuk memasukkan nama tanpa gelar, kemudian tempat lahir, kabupaten atau kota lahir yang sesuai dengan ijazah, tanggal lahir, dan khusus kolom kabupaten atau kota lahir. Cukup ketikkan minimal 3 karakter awal saja, kemudian klik salah satu dari pilihan yang tersedia. Setelah semua data diisikan, kemudian teman-teman akan diminta untuk unggah foto atau scan. Nah, untuk scan foto KTP ini, kalian nanti diminta untuk klik choose file dari foto yang akan diunggah, kemudian klik open ya, teman-teman. Setelah itu, jika foto berhasil diunggah, maka tampilan notifikasinya akan seperti ini. Kemudian setelah itu selesai, kalian akan diminta untuk melakukan swafoto seperti contoh. Kemudian pastikan mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
Kemudian masukkan kode CAPTCHA yang sesuai dengan yang tertera, kemudian klik lanjutkan dan pendaftaran diarahkan ke laman ketiga, yaitu pengecekan ulang data. Sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan swafoto terlihat secara jelas. Pengunggahan pas foto berlatar belakang merah akan dilakukan bersamaan dengan dokumen pernyataan lainnya setelah memilih formasi. Jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali. Apabila semua sudah benar, pilih proses pendaftaran akun. Setelah proses pendaftaran akun diproses, Anda tidak bisa melakukan perubahan data pendaftaran seperti data nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Oleh sebab itu, teman-teman harus memastikan tidak ada kesalahan dalam isi data tersebut. Kemudian setelah pendaftaran selesai, kalian akan diarahkan untuk login ke pendaftaran ya teman-teman. Jadi proses selanjutnya itu adalah proses pendaftaran. Kalau tadi kan pendaftaran akun ya. Nah, untuk proses pendaftaran seleksi, kalian tahap pertama harus login dulu dengan akun yang sudah kalian punya. Jangan lupa juga kalian harus cetak juga untuk bukti pendaftaran informasi atau kartu informasi akun kalian. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengisian biodata. Nah, di sini kalian setelah login kemudian klik masuk. Setelah itu bakal ada muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Setelah pelamar berhasil masuk ke akun SSC ASN, pelamar diminta untuk mengisi dan melengkapi biodata pada langkah pertama sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Setelah itu data yang harus dilengkapi adalah nama, kemudian gelar, kemudian juga gelar belakang, tanggal lahir, tempat lahir, alamat pada KTP, status beasiswa, jenis disabilitas, negara domisili, dan alamat domisili. Selain itu juga ada provinsi atau negara domisili, kemudian sedang mengikuti program beasiswa apa, kemudian kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Kemudian tahap selanjutnya adalah apabila bagi pelamar yang merupakan penyandang disabilitas, pelamar wajib memiliki atau memilih jenis disabilitas serta mencantumkan live video yang menunjukkan bahwa pelamar mampu untuk bekerja pada formasi yang dilamar. Jika selesai melengkapi biodata, pelamar wajib mengisi CAPTCHA yang ada pada bagian bawah halaman dan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan klik selanjutnya. Selanjutnya adalah pemilihan jenis seleksi. Nah, untuk jenis seleksi ini, pelamar prioritas merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah THK2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Kemudian guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Selanjutnya adalah lulusan pendidikan profesi guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Dan yang terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Yang kedua, pelamar kebutuhan khusus X THK2 merupakan THK2 yang tidak termasuk dalam THK2 pada kategori pelamar prioritas. Kemudian pelamar dengan kebutuhan khusus guru non-ASN yang merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Pelamar umum terdiri atas 1. Pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Dan yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Langkah-langkah memilih jenis seleksi antara lain. Yang pertama, bagi pelamar prioritas, pilih jenis seleksi P3K guru. Kedua, verifikasi pendidik Anda dengan klik sudah jika tidak terdeteksi di Dapodik. Yang ketiga, pilih pendidikan dan jabatan yang akan dilamar. Yang keempat, pilih apakah Anda masuk kepada XTHK2 atau tidak. Kemudian yang terakhir, jika instansi tidak membuka formasi untuk jabatan yang Anda pilih, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman.
Untuk pelamar kebutuhan khusus XTHK2 dan non-ASN, lakukan langkah yang sama dengan langkah-langkah di atas dan mendaftar pada jadwal tahap pertama. Sedangkan untuk pelamar umum, mendaftar pada jadwal tahap kedua dengan memilih sisa formasi yang masih tersedia. Nah, kemudian formasi. Mendaftar formasi, pelamar diminta untuk melengkapi data pendidikan, lokasi dan jabatan yang akan dilamar. Setelah terisi, pelamar mengisikan kode captcha lalu memilih tombol selanjutnya. Kemudian riwayat. Nah, riwayat ini pelamar diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup pelamar yang meliputi deskripsi diri, riwayat pendidikan dari SD sampai dengan pendidikan terakhir, kemudian pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi, pengalaman kursus atau pelatihan, dan pengalaman pengembangan profesi. Untuk yang pertama, menambahkan data riwayat, pelamar dapat memilih tombol tambah riwayat pada setiap kolom. Selanjutnya, isikan kelengkapan riwayat dengan sebenar-benarnya. Kemudian untuk tahap kedua, apabila pada saat pengisian riwayat terdapat kesalahan pengisian atau riwayat terdapat kesalahan, pelamar dapat mengubah atau menghapus data tersebut dengan memilih tombol ubah ataupun hapus. Ketiga, setelah data riwayat selesai isi, maka pelamar memilih tombol selanjutnya, lalu pelamar akan masuk pada langkah kelima, yaitu dokumen. Nah, pada dokumen ini, setelah pelamar memilih jenis seleksi, mendaftar formasi, dan mengisi daftar riwayat, maka tahap selanjutnya adalah unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan dari instansi yang dilamar. Dokumen yang disyaratkan bermaterai wajib menggunakan e-materai. Nah, tahap selanjutnya ini sangat beresiko ya teman-teman. Jadi kalian wajib banget membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya. Perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. Klik unggah lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah jika proses unggah dokumen berhasil. Pelamar yang dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan cara klik lihat. Kemudian jika pelamar salah mengunggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian dari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai dengan ketentuan unggah dokumen, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Setelah pelamar mengunggah dokumen yang dipersyaratkan tersebut, klik periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sesuai ataupun belum sesuai. Nah, dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran ya teman-teman. Setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah telah sesuai, klik selanjutnya. Kemudian kita ke tahap resume ya teman-teman. Setelah pelamar melengkapi dokumen unggah, maka akan tampil halaman resume seperti di bawah ini. Nah, pelamar wajib membaca kembali dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi. Kemudian jika pelamar merasa belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau yang telah diupload tadi, maka klik tombol sebelumnya kemudian perbaiki data tersebut. Tapi jika pelamar sudah merasa sudah benar dan sudah dicek kembali, maka bisa akhiri proses pendaftaran dengan klik tombol akhiri pendaftaran. Sesaat setelah pelamar menekan tombol akhiri proses pendaftaran, sistem akan menampilkan peringatan pada pelamar. Pelamar wajib mengkonfirmasi peringatan tersebut dengan menekan tombol ya. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tampilan resume ini kalian bisa baca kembali, kemudian download ataupun cetak dengan klik cetak kartu pendaftaran CASN. Pada halaman ini, pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dan mengklik cetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon CASN. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu semua adalah penjelasan atau sedikit tutorial dari aku. Jika kalian menghendaki filenya secara utuh, bisa kunjungi web di www.bkn.go.id. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.